Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Nama saya Satria Muhammad Yuda dengan NIM 21051204035. Apa sih internet itu? Internet yaitu menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Internet memungkinkan untuk orang untuk mengakses informasi dan pengetahuan dan untuk berkomunikasi. Sebelum adanya internet, orang harus menunggu lama untuk perbarruan informasi. Kini, informasi didapatkan dengan mudah, sering diperbarui dalam waktu cepat. Dan kemunculan internet sendiri mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan menghapus hambatan dalam berkomunikasi. Melalui internet juga, masyarakat dapat langsung berbagi foto, mempublikasi berita, dan mengobrol dengan teman, keluarga, maupun rekan kerja dari seluruh dunia tanpa ada hambatan. Secara internet dimulakan internet hadir melalui proses yang panjang sekali. Sejarah internet bermula pada tahun 1960-an dengan terciptanya ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network pada tahun 1962. Dr. Joseph Carl Robnet, leader, merumuskan gagasan awal jaringan global dalam serangkaian memo yang disebut Intergalactic Computer Network atau jaringan komputer intergalaksi. Selanjutnya, internet didukung dengan standar teknologi yaitu Transmission Control Protocol atau yang disebut dengan TCP. TCP sendiri merupakan protokol yang berguna untuk pertukaran paket yang dapat digunakan untuk pengguna yang ada di seluruh dunia. Di dalam internet juga terdapat istilah internet working atau merupakan cara untuk menghubungkan rangkaian internet dan menerapkan aturan yang sudah ada. Hingga saat ini, internet sudah banyak digunakan untuk berbagai aspek kehidupan seperti perusahaan, perkantoran, sekolah, rumah sakit, hotel, dan tempat khusus lainnya menggunakan jaringan internet untuk memudahkan dalam melakukan aktivitas. Selanjutnya, dalam catatan sejarah, perkembangan internet terdapat kejadian yang sangat penting, yaitu pada tahun 1957 ketika negara Uni Soviet atau yang sekarang menjadi Rusia meluncurkan Sputnik yaitu wahana luar angkasa. Akhirnya pada 1958 Amerika juga tergerak untuk meluncurkan wahana luar angkasa dengan sasarannya yaitu teknologi komputer. Wahana luar angkasa tersebut bertujuan untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan serta teknologi di Amerika Serikat sendiri. Hingga tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika membentuk proyek ARPANET yang menjadi sejarah dimulainya perkembangan internet hingga sampai saat ini. Kemudian pada tahun 1965, sistem jaringan internet hypertext dikeluarkan oleh Ted Nelson. Dan pada tahun 1968 disusul dengan jaringan TIMNet atau anggota ARPANET menjadi 23 node komputer yang terdiri dari komputer untuk universitas atau institusi dan untuk riset pemerintah Amerika Serikat pada 1971. Untuk memperluas jaringan internet, Bapak Internet dan Bob Kahn memberikan spesifikasi secara detail akan TCP yang tadi dalam sebuah artikel yang berjudul A Protocol for Packet Internet. Dalam artikel yang berjudul A Protocol for Packet Network Interconnection, ARPANET bekerja sama dengan Branet dan Newman membuka jaringan internet untuk versi komersil yang disebut dengan Telnet atau layanan paket data publik yang pertama. Hingga tahun 1977, ARPANET sudah mempunyai 111 komputer yang terhubung, sehingga TCP dibagi menjadi dua, yaitu TCP atau Transmission Control Protocol dan IP atau Internet Protocol. Sejarah internet pada awal tahun 1980 dimulai dengan komputer pribadi atau PC yang mulai banyak digunakan. ARPANET sudah mempunyai 213 jaringan komputer yang terhubung, sehingga layanan untuk Bitnet mulai dibuka. Bitnet yaitu layanan yang menyediakan email list, mailing, dan file transfer protokol.
Pakar ilmuwan juga membuat CSNet yang merupakan jaringan untuk menyediakan layanan email dan lainnya untuk universitas tanpa harus mengakses ARPANET lagi. Selanjutnya, pada tahun 1982, internet kemudian dikembangkan dengan TCP dan IP yang digunakan sebagai protokol. Semua yang mengakses internet tidak perlu mengakses ARPANET lagi, sehingga pada tahun 1986 mulai dikenalkan sistem nama domain yang dikenal dengan DNS atau Domain Name System. DNS sendiri berfungsi untuk menyamakan sistem nama alamat pada jaringan komputer atau internet. Dari sejarah singkat internet tersebut, hingga saat ini Anda dapat menggunakan internet tanpa batas dengan kecepatan yang sangat tinggi. Seiring berjalannya waktu, internet mulai banyak digunakan oleh beberapa negara di dunia. Berawal dari adanya media online luar negeri pada tahun 1990, koran pertama Amerika dikeluarkan oleh Chicago Tribune hingga masuk ke Indonesia, sehingga membuat jurnalisme online muncul pada tahun 1996. Selanjutnya, sejarah masuknya internet ke Indonesia. Sejarah internet Indonesia ini dimulai sejak awal 1990. Saat itu jaringan internet Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Sedikit berbeda dengan suasana internet Indonesia pada perkembangan kemudian yang terasa lebih komersil dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Ahmad Ihsan, Putu, Robi Sobiakto, Firman Siregar, Adi Indrianto, dan Onowi Purbo merupakan beberapa nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet pada tahun 1992 sampai 1994. Setiap personel sudah mengkontribusikan keahliannya dan dedikasinya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia. Kemudian penyedia internet pertama di Indonesia. Penyedia internet pertama yaitu Internet Service Provider atau SP. Yang pertama ada di Indonesia adalah IPTechNet yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada tahun 1994. Pada tahun yang sama, muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia internet komersil pertama di Indonesia yang mendapatkan lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu, mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna. Untuk dapat terhubung internet, waktu itu memakai dial-up oleh Indonet. Sekian penjelasan tentang sejarah internet dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.